3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, subscribe, dan share. Bab 4840. Kamu bisa berkolusi dengan klan iblis, berkolusi dengan klan manusia dan membunuh sesama klanmu. Mengapa aku tidak bisa memenangkan klan manusia di langit dan bumi ini dan memenangkan yang tertinggi tanpa batas? Hari ini, aku ingin mengungkap kebenaran pengkhianatan Anda terhadap kelompok etnis dan membunuh rekan Anda, sehingga ribuan klan gelap bisa hidup. Orang-orang tahu wajah seperti apa Anda dan betapa jahatnya Anda. Qin Chen meraung ke langit. Itu benar-benar kata yang benar. Langit dan bumi terkejut. Suaranya bergema liar di benua Heiyu dan sampai ke telinga setiap orang gelap di benua Heiyu. Dia ingin mengungkapkan kebenaran tahun ini. Ayah, ini sudah dewasa. Itu pangeran kegelapan. Sekarang, di luar tanah leluhur yang gelap, Maha Guru Si Kongzhen dan Lin Yuan telah berkumpul dengan para ahli dari dua kekuatan dan sedang mendiskusikan cara untuk mundur. Mereka mendengar suara yang mengejutkan. Masing-masing terkejut. Ternyata tentara yang menghancurkan Lord telah melakukan begitu banyak hal tercela di daratan Heiyu. Dibenci oleh manusia dan Tuhan. Anda, tentara yang hancur meraung kaget dan marah. Aku ini apa? Apa menurutmu aku tidak tahu tujuanmu? Qin tampak tajam. Anda tinggal di benua batu giok hitam dan menarik tahta dan lainnya. Di permukaan, Anda memberi mereka masa depan yang cerah. Nyatanya, Anda hanya menggunakannya. Tujuanmu adalah untuk mencapai dirimu sendiri. Mata Qin Chen menatap pelangi ilahi, bergerak maju selangkah demi selangkah, dengan suara tajam, yang menyebar dengan liar di seluruh benua Heiyu. Di seluruh benua Heiyu, klan gelap yang tak terhitung jumlahnya berhenti dan menatap langit, tampak terkejut satu persatu. Qin Chen berkata dengan dingin, Anda menggunakan orang-orang dari klan Yuanmo untuk menyerang sekte Tianji dan mengepung Wuji Supreme. Ketika Wuji Supreme terluka parah, Anda menekannya. Pada saat yang sama, Anda diam-diam meletakkan tangan beracun dan membiarkan banyak orang kuat dari klan Yuanmo yang mengepung kejatuhan tertinggi Wuji. Oleh Anda, tujuanmu adalah untuk melahap sumber iblis di tubuh mereka, sehingga kamu tidak takut akan penindasan dunia ini. Kamu tidak punya hati, apalagi yang tidak bisa kamu lakukan untuk menjadi lebih kuat. Bahkan orang-orang gelap yang tak terhitung jumlahnya di benua Heiyu dibudidayakan oleh Anda dengan sengaja. Anda dengan sengaja membiarkan semua orang tumbuh dan membiarkan benua Heiyu mengintegrasikan kerajaan iblis dan surga. Tujuannya adalah untuk membuat banyak orang di benua Heiyu lebih kuat dan menghancurkan mereka di akhir. Memurnikan dan menelan, untuk mencapai diri Anda sendiri. Termasuk tahta dan lainnya, Anda sengaja membiarkan mereka mati dan kemudian memberi mereka kesempatan untuk hidup kembali, untuk sepenuhnya mengendalikan mereka. Sedihnya, mereka tidak tahu bahwa seluruh benua Heiyu adalah halaman pengorbanan bagimu untuk menghancurkan pasukan. Setiap kelompok etnis adalah nutrisi dan makanan Anda. Untuk menjadi lebih kuat, Anda harus melahap begitu banyak rekan senegaranya. Apakah kamu masih bukan manusia? Ledakan. Qin Chen bergerak maju dan amarahnya melambung ke langit. Suara guntur menyebar ke seluruh dunia seperti sambaran dari biru. Ledakan. Sebuah batu mengaduk ribuan gelombang. Semua orang gelap yang mendengar kata-kata Qin Chen berubah warna dan ketakutan. Benarkah mereka semua dibesarkan oleh pasukan yang rusak? Tapi mengingat kekejaman keluarga kerajaan yang gelap, mereka samar-samar mempercayai fakta seperti itu di dalam hati mereka. Di depan keluarga kerajaan, itu lebih baik daripada tanah suci Sikong dan gerbang suci Lin Yuan. Saya khawatir mereka juga ada seperti semut mol. Apa mereka orang biasa? Tuanku, ini. Bahkan Singgasana dan yang lainnya melihatnya satu persatu, mata mereka berbinar dan wajah mereka ketakutan. Begitu wajah prajurit itu berubah, dia berteriak, jangan dengarkan omong kosong orang ini. Orang ini mencoba mengganggu moral tentara dan dengan sengaja mengasingkan kita. Pengasingan. Pada saat ini, guru tertinggi kuno mengambil langkah maju dan memandang pasukan yang hancur dengan dingin. Pasukan yang hancur, beritahu saya, dari mana Anda berasal dari sumber setan jurang yang begitu tebal di tubuh Anda? Saya, para raksasa dari keluarga iblis jurang yang membunuh Wuji tertinggi di tahun-tahun itu. Bagaimana kamu mati? Ledakan. Yang tertinggi kuno minum dengan ganas,
dan roh pembunuh itu mendidih. Nyatanya, sejak awal, keluarga iblis dan keluarga kegelapan tidak sepenuhnya bekerja sama, dan mereka saling memanfaatkan. Tetapi penguasa kuno tidak pernah berpikir bahwa klan gelap dan klan iblis telah melakukan tindakan jahat seperti itu untuk pertama kalinya. Untuk menghancurkan kekuatan teratas Teran, dunia iblis menderita kerugian besar, dan banyak orang kuat tumbang satu persatu. Sekarang kalau dipikir-pikir, berapa banyak orang kuat yang jatuh yang benar-benar mati di tangan Teran? Kalau dipikir-pikir, ada terlalu banyak keraguan. Pada saat itu, kerjasama antara keluarga iblis Yuan dan keluarga gelap adalah halilintar, membuat ribuan keluarga tidak siap, mencapai hasil yang luar biasa, dan beberapa kekuatan teratas Teran runtuh pada saat yang bersamaan. Namun demikian pula, klan iblis juga menderita kerugian besar dan harus memulihkan diri. Kalau tidak, itu akan menempati seluruh alam semesta. Bagaimana itu bisa memberi pemimpin manusia saat ini kesempatan untuk bangkit tanpa beban dan tertinggi? Kalau dipikir-pikir, ada terlalu banyak hal mencurigakan. Hancurkan pasukan, kamu klan gelap, itu terlalu kejam. Yang tertinggi kuno langsung minum dengan marah. Hancurkan pasukan dan tangkap. Meskipun aku bukan keluarga kerajaan kegelapan, untuk membalaskan dendam Kaisar Sitian, aku akan membawamu hari ini, bahkan jika aku menyatukan Teran dan keluarga iblis Yuan. Atas nama keluarga gelapku, aku akan menghibur semangat Kaisar Sitian dan membasuhmu. Jiwa kotor. Qin Chen juga melangkah maju dan berteriak. Hancurkan tentara, kamu telah menekanku selama ratusan juta tahun. Aku akan menyelesaikan akun ini denganmu sedikit. Yang tertinggi tanpa batas melayang di langit dan berkata dengan dingin. Tentara yang melanggar langsung dikepung. Hahaha. Pada saat ini, tentara tertawa terbahak-bahak. Tercela, kotor, tentara yang rusak mencibir, apakah keluarga iblis Yuan baik? Ini bukan untuk mengambil keuntungan dari keluarga gelapku. Adapun kamu, aku tidak tahu dari mana asalmu, kamu pantas mewakili keluarga gelapku. Menjadi raja dan kalahkan musuh, dan pemenangnya adalah raja. Apa lucunya semua ini? Siapa yang bisa tertawa? Akhirnya, dia adalah raja yang sebenarnya. Hari ini, aku harus menghancurkan tentara. Ledakan. Tentara yang rusak tampak ganas dan mengabaikan Qin Chen dan Wu Ji Supreme. Darah raja yang berguling di atasnya tiba-tiba terbakar dan meraung, dan larangan yang mengerikan muncul di bawah seluruh benua Heiyu. Larangan itu seperti surga, menutupi segalanya dan membungkus seluruh benua batu giok hitam. Pada saat ini, klan gelap yang tak terhitung jumlahnya di seluruh benua Heiyu memandang dengan ngeri dan diselimuti momen larangan yang mengerikan ini. Tidak baik, Si Kongzhen dan Lin Yuan tertinggi berubah warna. Pada saat ini, mereka merasakan krisis di lubuk hati mereka, seolah kematian akan datang. Bukankah kamu mengatakan bahwa aku mengambil banyak orang di daratan Heiyu sebagai makanan? Bab 4841. Tetapi karena kamu berkata, apa yang bisa aku lakukan? Ledakan. Darah raja pada pasukan yang hancur terbakar dengan liar. Selama kita mengendalikan dunia iblis alam semesta, melahap asal mula alam semesta dan mencapai detasemen, siapa yang bisa mengatakan apapun tentang aku di benua gelap? Suara itu jatuh. Ledakan. Larangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh benua Heiyu. Tiba-tiba, semua orang gelap di benua Heiyu meraung kesakitan, terbakar di sekujur tubuh, dan seluruh tubuh berubah menjadi asalnya, yang dimakan oleh tentara. Boom! Boom! Pada saat ini, daging semua orang gelap di seluruh benua Heiyu mulai terbakar. Asal-usul gelap dimakan dengan gila-gilaan, diintegrasikan ke dalam larangan menghalangi langit dan matahari, dan akhirnya berkumpul di tubuh tentara yang hancur. Ledakan. Di dalam tubuh tentara, kekuatan bergulir naik ke langit, dan seluruh orang menjadi menjulang tinggi dan terhubung ke langit dan bumi dalam sekejap. Dia tidur di area terlarang yang gelap selama ratusan juta tahun, menekan Wu Ji tertinggi dan memurnikan orang-orang dari keluarga iblis jurang untuk memperkuat dirinya sendiri. Sekarang, kekuatan iblis yang dalam dan kekuatan umat manusia di tubuhnya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Jika dia ingin mengintegrasikan keduanya sepenuhnya, dia harus menaikkan sumber gelap di tubuhnya ke tingkat yang sepenuhnya di atas keduanya. Setidaknya Anda harus mencapai puncak. Namun, di benua batu giok hitam ini,
sumber kegelapan sangat hilang dan sama sekali tidak dapat menyerap cukup sumber kegelapan. Oleh karena itu, cara tercepat untuk meningkatkan sumber kegelapan di tubuhnya adalah dengan memurnikan orang-orang gelap di seluruh benua Heiyu. Ada sumber dari benua gelap di tubuh setiap orang gelap. Meskipun kultivasi orang-orang gelap ini tidak tinggi, ratusan juta orang gelap dapat membentuk sumber kekuatan yang luar biasa dalam sekejap. Untuk sesaat, seluruh benua batu giok hitam tampak berubah menjadi api penyucian. Orang-orang gelap yang tak terhitung jumlahnya meraung dan berteriak dengan liar, satu persatu, dan asalnya menghilang. Tidak, tuanku. Satu persatu, orang-orang gelap berteriak dengan getir. Itu terlalu menyedihkan. Ratusan juta orang gelap di seluruh benua Heiyu terbakar saat ini. Adegan seperti itu terlalu menakutkan dan tidak manusiawi. Ledakan. Bau gelap tentara yang rusak itu gila. Itu terlihat ganas dan terlihat seperti setan. Namun, tidak semua orang meleleh. Di sudut benua Heiyu, banyak lampu bermekaran, mencegah kehancuran tentara. Disinilah Mahaguru Shikong Zen dan Lin Yuan berada. Di tubuh mereka, kekuatan darah Raja Kegelapan melonjak. Meskipun kekuatan darah Raja Kegelapan sangat halus, itu mewakili identitas dan kualifikasi untuk menolak pemurnian larangan yang mengerikan ini. Tanah suci Shikong dan gerbang suci Lin Yuan bagaikan dua surga, yang tidak tergerus oleh larangan gelap. Tentara yang hancur merasakan pemandangan ini saat ini, dan tiba-tiba mengerutkan kening, dan cahaya dingin muncul di matanya. Tanah suci Shikong dan gerbang suci Lin Yuan adalah dua kekuatan teratas di daratan Heiyu. Di antara mereka, yang kuat seperti awan, dan yang terkuat tidak sedikit. Secara khusus, Shikong Zen dan Lin Yuan Mahaguru keduanya adalah master tingkat tertinggi jangka menengah. Jika orang yang begitu kuat diserap olehnya, itu bisa dianggap sebagai tonik yang hebat. Hanya jejak kekuatan darah Raja Kegelapan, bisakah kamu menghentikan kursi ini? Para prajurit minum dengan dingin, dan tangan mereka dengan cepat memadatkan rune gelap. Dengan keras, larangan gelap yang lebih mengerikan muncul di dua tempat suci, dan membungkus dengan panik ke tanah suci Shikong dan gerbang suci Lin Yuan. Qin Chen melihat ini dan wajahnya sedikit berubah. Dia berteriak dengan marah, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak pergi dengan cepat?" Ledakan. Suara itu jatuh, dan bau darah Raja Kegelapan di tubuh Qin Chen juga melonjak. Dua bau mengerikan dari darah Raja Kegelapan bertabrakan dengan gila-gilaan di kehampaan, menggulung gelombang kasar dalam sekejap untuk mencegah pasukan pecah. Hati-hati, tuanku. Mahaguru Shikong Zen dan Lin Yuan, dengan komandannya masing-masing, melihat ke lokasi area terlarang yang gelap dengan air mata berlinang. Saat berikutnya, mereka meraung dan mendesak saluran transmisi yang tersisa di pasukan masing-masing. Ledakan. Nafas ruang gelap naik ke langit dalam sekejap, menyelimuti kedua kekuatan dalam sekejap. Ini adalah saluran transportasi ke benua gelap. Nyatanya, selalu ada saluran untuk berlabuh antara benua gelap dan benua batu giok hitam. Kalau tidak, leluhur Kirin tidak akan datang ke benua batu giok hitam dengan mudah. Namun, setiap desakan membutuhkan sumber yang luar biasa. Umumnya, saluran ini sulit dibuka. Karena begitu dibuka, kedua kekuatan itu pasti akan kehilangan vitalitasnya. Tapi sekarang, dalam menghadapi hidup dan mati, Guru Agung Shikong Zen dan Lin Yuan tidak lagi ragu dan langsung mendesak saluran transmisi masing-masing. Susunan cahaya yang mengerikan membungkus semua orang dari dua kekuatan. Tuanku. Dalam deretan cahaya, Shikong Anyun menatap Qin Chen dan menangis. Kunjungi Readel.me untuk bab tambahan. Perisen Huang, tidak jahat dan lainnya, juga memandang Qin Chen. Penuh dengan air mata. Untuk pertama kalinya, mereka melihat keluarga kerajaan seperti Qin Chen untuk pertama kalinya. Untuk melindungi mereka rela tinggal dan melawan pasukan yang jauh lebih kuat darinya. Sosok Qin Chen akan terukir dalam di hati mereka dan tidak akan terlupakan selamanya. Tuanku, kamu harus kembali hidup-hidup. Kami akan menunggumu di benua gelap. Shikong Anyun bergumam, terisak. Ledakan. Arai cahaya tak berujung diselimuti, sekelompok orang dengan cepat menghilang dan memasuki saluran transmisi. Tidak, bantu aku. Tuan Shikong, bantu aku. Tuan Lin Yuan, tolong bawa kami pergi. Melihat pemandangan ini,
klan gelap yang tak terhitung jumlahnya di seluruh benua Heiyu bergegas dengan panik. Seorang lelaki kuat ketakutan dan mencoba memasuki perlindungan kedua kekuatan itu, tetapi sebelum mereka tiba, tubuhnya terbakar di udara dan langsung dimusnahkan. Tidak ada perlawanan. Seluruh prosesnya panjang, tapi nyatanya hanya sesaat. Dalam sekejap, semua orang gelap di seluruh benua Heiyu musnah dan ketakutan. Ledakan, asal bergulir diintegrasikan ke dalam tubuh tentara, membuat nafasnya meledak seperti letusan gunung berapi. Tuanku, di area terlarang yang gelap, singgasana, leluhur guntur gelap dan yang lainnya tumpul, wajah mereka bergetar dan mata mereka ketakutan. Itulah orang-orang gelap yang tak terhitung jumlahnya di seluruh benua Heiyu. Mereka membawanya dari benua gelap dan menggandakannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk mengintegrasikan benua Heiyu dan dunia iblis. Tetapi sekelompok orang seperti itu, pada saat ini, menghilang, memberikan kejutan yang tak terlukiskan pada tahta. Pada saat ini, mereka memikirkan apa yang dikatakan Qin Chen sebelumnya. Orang-orang dari ras yang sama dapat berkorban dengan mudah. Bagaimana dengan mereka? Meski dari segi status, mereka secara alami jauh di atas orang-orang itu, di mata keluarga kerajaan, bobot mereka mungkin tidak cukup untuk disebutkan. Bagaimanapun, ini adalah orang yang berani menjebak untuk menjadi lebih kuat, bersama dengan Kaisar Sitian yang merupakan keluarga kerajaan. Bab 4842. Pada saat ini, ketakutan yang tak terhitung jumlahnya muncul di hati tahta dan lainnya. Ini gila. Qin Chen memandangi pasukan yang hancur yang menelan semua orang gelap untuk dirinya sendiri, dan wajahnya jelek. Dia mempelajari semua ini dari Wuji Supreme. Bagaimanapun, Wuji Supreme telah ditekan oleh tentara selama ratusan juta tahun dan bertarung dengannya selama ratusan juta tahun. Secara alami, dia tahu banyak pengaturan tentara. Tapi yang tidak diharapkan Qin Chen adalah bahwa tentara benar-benar mengorbankan orang-orang di seluruh benua Heiyu demi dirinya sendiri. Saya khawatir itu bahkan tidak sebagus binatang. Ledakan. Pada saat ini, bau pasukan yang hancur membumbung tinggi ke langit, dan seluruh orangnya benar-benar terintegrasi dengan area terlarang yang gelap di bawah. Larangan gelap mengerikan yang tak terhitung jumlahnya menyapu dengan gila-gilaan, dan bau gelap dari pasukan yang melanggar terus meningkat. Ketika semua kekuatan orang gelap masuk tentara, wajah tentara menjadi sangat jelek. Brengsek. Setelah menyerap asal-usul orang-orang gelap yang tak terhitung jumlahnya, kultivasinya bahkan terjebak pada batas tertinggi akhir, hanya selangkah lagi dari puncak tertinggi. Brengsek. Tentara yang melanggar menatap Qin Chen dengan marah. Jika Qin Chen tidak melepaskan 3 kekuatan, dia tidak akan pernah menembus level tertinggi puncak. Segera, pasukan yang melanggar berbalik dan melihat ke tahta. Dahi Kaisar berkeringat dingin. Meskipun dia adalah orang kepercayaan tentara, hatinya tidak bisa menahan gemetar ketakutan saat ini. Untungnya, setelah meliriknya, pasukan pemecah dengan cepat berbalik dan melihat leluhur guntur gelap dan yang lainnya. Mati. Tentara yang hancur memancarkan tatapan garang di matanya, berbisik, menjulurkan tangan kanannya, meraih dan memotret leluhur guntur gelap dan yang lainnya seperti kilat. Ledakan. Kandang kekuatan menelan yang mengerikan menutupi leluhur guntur gelap dan lainnya. Nafas darah Raja Kegelapan mengaduk dan menelan mereka dalam sekejap. Selama dia bisa menelan leluhur guntur gelap dan yang lainnya, dia bisa langsung menembus keadaan puncak tertinggi. Pada saat itu, baik yang tertinggi tanpa batas maupun yang tertinggi kuno bukanlah lawannya. Guntur gelap dan yang lainnya meraung ketakutan. Saya tidak percaya bahwa tentara akan menyerang mereka. Tapi pemandangan di depan mereka tiba-tiba membangunkan mereka. Untuk membuat terobosan, mereka, leluhur tertinggi yang mati untuk menghancurkan pasukan. Tampak bagi satu sama lain bahwa mereka hanyalah semut mol dan tidak penting sama sekali. Hah, melihat ini, wajah Mahaguru Uji sedikit berubah. Sungai takdir yang panjang di sekelilingnya tiba-tiba mengaduk napas panjang, dan meraung pergi seperti naga putih yang marah ke arah pasukan. Dia tidak boleh membiarkan tentara menerobos. Begitu pihak lain menerobos, akan lebih sulit untuk dihadapi. Dia harus dihentikan, namun, di hadapan serangan tertinggi Wuji, tentara masih berdiri, hanya mencibir. Wuji tertinggi, para jenderal yang kalah pada tahun-tahun itu, dapatkah Anda menghentikan saya? Ledakan.
Kemudian, seluruh area terlarang yang gelap meraung keras, dan lampu pelangi hitam yang menyilaukan naik ke langit. Orang-orang hanya merasa bahwa ruang di depan mereka berubah, seolah-olah mereka berada dalam kehampaan yang gelap untuk sesaat. Di mana area terlarang yang gelap berada, kekosongan yang tak terhitung jumlahnya diblokir, berubah menjadi kerajaan yang rusak, dan biarkan dia mengendalikannya. Darah Raja Gelap yang mengerikan menutupi langit dan bumi dan mencegah invasi serangan sungai takdir tertinggi yang tak berujung. Ini adalah blokade ruang dan waktu, tertinggi tak terbatas. Di bawah blokade ruang waktu ini akan dikendalikan oleh pasukan pemecah dalam jangka waktu tertentu, yang lebih baik daripada yang dapat ia hancurkan dengan mudah. Hahaha, ini adalah blokade ruang dan waktu. Apakah menurutmu kita hanya membuang-buang waktu selama bertahun-tahun? Setelah pengorbanan ratusan juta tahun, benua batu giok hitam telah menjadi kerajaan Tuhan kita. Kamu tidak bisa dengan mudah hancurkan terobosan kami setelah Anda menunggu kami. Jika Anda menembus puncaknya, Anda semua akan mati dan menjadi nutrisi asli kota ini di level Terran dan Iblis. Tentara mencibir. Dia harus memimpin dalam mencapai kondisi puncak tertinggi di Vena Gelap. Dan setelah Vena Gelap menembus puncak, dia juga perlu menerobos kondisi puncak tertinggi di klan Iblis dan Terran bersama-sama. Tertinggi Wuji dan tertinggi kuno adalah nutrisi yang dia butuhkan untuk diserap untuk terobosan berikutnya. Begitu dia menembus puncak dan supremasi dalam ketiga aspek ini pada saat yang sama, Tao-nya juga akan menjadi hebat. Tao surgawi alam semesta tidak akan ditargetkan padanya, dan dia dapat mencapai pelepasan dengan menelan asal mula alam semesta. Itu semua rencananya, dan rencana ini akhirnya berjalan sesuai rencana. Ledakan. Pada saat ini, leluhur Guntur Gelap dan Yang El. Pada saat ini, leluhur Guntur Gelap dan yang lainnya terbakar satu demi satu dan berteriak dengan getir. Asal-usul gelap bangkit dari tubuh mereka dalam sekejap, dan kemudian perlahan-lahan menyebar ke tentara, yang akan ditelan seluruhnya olehnya. Maha Guru Wuji buru-buru mendengar Qin Chen, anak muda, segera serang pasukan yang hancur bersamaku. Kamu memiliki darah Raja Gelap di tubuhmu, yang merupakan satu-satunya kekuatan yang dapat menghancurkan larangan darah Raja di pasukan yang hancur sampai batas tertentu. Jika Anda bersatu dengan saya, Anda mungkin tidak. Anda tidak dapat mematahkan blokade ruang dan waktu ini. Tidak perlu terburu-buru. Qin Chen menggelengkan kepalanya, matanya dalam dan mengerutkan kening, seolah sedang memikirkan sesuatu. Ini mengejutkan Wuji tertinggi. Apa masalahnya? Dia berbicara dengan takjub. Meskipun kultivasi Qin Chen jauh lebih rendah darinya, dia secara alami tidak akan memperlakukan Qin Chen sebagai generasi muda. Tidak mudah baginya untuk hidup sampai sekarang di tangan tentara tertinggi dan kuno yang hancur, dan menemukan cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Klan Iblis, belum sesederhana itu. Kata Qin Chen dengan suara yang dalam. Apa maksudmu? Yang tertinggi Wuji menoleh untuk melihat yang tertinggi kuno, tapi dia mengerutkan kening. Seperti Qin Chen, dia melihat bahwa pasukan akan berhasil menerobos, tetapi di kedalaman mata tertinggi kuno, dia masih sangat tenang dan tidak bisa melihat kepanikan sedikit pun. Bukankah klan Iblis sedang terburu-buru? Mustahil. Yang tertinggi tanpa batas menggelengkan kepalanya. Dapat dikatakan bahwa orang yang paling cemas yang hadir seharusnya adalah klan Iblis. Begitu tentara menerobos, tidak ada yang akan menjadi lawan. Pada saat itu, sumber jiwa iblis yang paling berharga dari keluarga iblis akan sepenuhnya dikendalikan oleh orang ini. Setelah pasukan yang rusak mendapatkan sumber jiwa iblis, Terran mungkin masih berperang, tetapi keluarga iblis akan benar-benar kehilangan kesempatan untuk melawan, karena pada saat itu, seluruh dunia iblis akan diasimilasi oleh keluarga gelap dan menjadi wilayah dari keluarga gelap. Tapi sekarang penampilan dari yang tertinggi kuno telah mengejutkan yang tertinggi yang tak terbatas. Ada yang salah dengan klan iblis. Pada saat ini, mata Qin Chen dingin dan berkedip-kedip. Ini juga alasan mengapa dia tidak menjara sumber jiwa iblis, karena dari awal hingga akhir, apakah itu aksi leluhur Guntur Gelap atau munculnya pasukan? Penguasa kuno tidak pernah peduli dengan sumber jiwa iblis. Sepertinya dia tidak khawatir sumber jiwa iblis diambil oleh klan iblis. Pasti ada masalah. Meskipun dia tidak tahu apa masalahnya, Qin Chen tahu bahwa saat ini, pergerakan perdagangan kemungkinan besar akan mati.
Benar saja, saya melihat bahwa tentara akan sepenuhnya melahap asal-usul guntur gelap dan lainnya. Tiba-tiba, sang tertinggi kuno menghela nafas sedikit. Saya tidak berharap Anda melahap orang Anda sendiri untuk membuat terobosan. Sayang sekali Anda ingin menunggu Anda untuk mengambil inisiatif untuk memperbaiki sumber jiwa iblis dan kemudian menyerang Anda. Sekarang itu sepertinya kamu sudah tidak sabar. Yang tertinggi kuno melangkah maju perlahan dan berkata dengan penyesalan. Apa? Tentara mengerutkan kening. Mengapa penguasa kuno ini gila? Dalam keraguan, saya melihat putaran tertinggi kuno, dan tiba-tiba ada sesuatu seperti kubus ajaib hitam di tangannya. Ledakan. Segera setelah kubus hitam muncul, bau yang mengejutkan dari keluarga iblis naik ke langit. Dalam sekejap, itu beresonansi dengan surga seluruh dunia iblis dan menarik roh sihir yang menggelinding dari seluruh dunia iblis. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, komen, subscribe, dan share.